Selamat datang kembali di channel Bang Yesot. Terima kasih udah klik channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Gundukan kuburan itu ngeluarin asap, tapi gak ada sosok apapun yang muncul di sana. Dan saat Abah Sarta mau pulang, tanpa disengaja, dia ngelihat sosok wanita yang lagi jalan terburu-buru di kuburan itu. Abah Sarta pun heran, siapa sih yang malam-malam begini ada di kuburan? Dia ngarahin cahaya senternya ke sosok wanita itu, dan ternyata itu adalah Bu Aminah, yang tak lain adalah istrinya Pak Manto. Abah Sarta pun bertanya pada Bu Aminah, "Bu, ngapain malam-malam di kuburan?" Jawab Bu Aminah, "Saya sengaja datang ke sini buat jagain makam suami saya. Takut ada yang bongkar." "Nah, kalau Abah Sarta sendiri ngapain di sini?" Tanya balik. Bu Aminah, suami ibu itu jadi pocong." Bu Aminah gak ngejawab apa-apa lagi. Dia pergi gitu aja. Abah Sarta heran, ada apa sebenarnya dengan Bu Aminah? Walau Abah Sarta tahu pocong itu pasti akan ngeganggu dia lagi, tapi Abah Sarta gak mau ninggalin gubuk itu karena dia gak mau kehilangan pekerjaannya. Sore hari setelah Abah Sarta nyadap karet, tiba-tiba di depan gubuk dia ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Abah Sarta gak kenal siapa dia. Sebelum Abah Sarta menyapanya, tiba-tiba lelaki itu langsung berkata begini, "Pocong itu akan datang lagi." Dijawablah oleh Abah Sarta, "Saya gak takut." Abah Sarta gak peduli pada lelaki itu. Dia langsung masuk ke dalam gubuknya. Dan omongan kakek tua yang misterius itu benar aja. Malamnya Abah Sarta terus diteror oleh si pocong. Sampai-sampai Abah Sarta gak bisa tidur. Pocong itu terus merintih meminta kain kafan. Karena jengkel, Abah Sarta keluar dari kamarnya. Dia langsung ngambil cangkul di belakang gubuk. Dia lalu pergi ke kuburan Pak Manto. Sesampainya di kuburan Pak Manto, Abah Sarta langsung menggali kuburan itu. Tanpa takut, dia mengeluarkan mayat Pak Manto yang sudah busuk. Wajahnya penuh oleh bilatung. Setelah Abah Sarta berhasil mengeluarkan jasad Pak Manto, dia kemudian menutup kembali kuburan itu. Gak lama hujan turun dengan deras. Abah Sarta membawa mayat Pak Manto ke dalam gubuknya. Dia lalu memandikan mayat itu. Abah Sarta mengguyur mayat itu dengan air. Lalu tampaklah dengan jelas kalau mayat Pak Manto dibungkus oleh kain sarung. Abah Sarta menggelengkan kepala. Dia heran kenapa keluarganya tega membungkus mayat itu dengan sarung. Lalu Abah Sarta berkata pada mayat itu, "Udah, jangan ngeganggu lagi. Besok kau kubelikan kain kafan," kata Abah Sarta. Ia pun membaringkan mayat Pak Manto di samping tempat tidurnya. Tengah malam, hujan gak mau reda, petir berkelebatan. Tiba-tiba mayat Pak Manto bergerak. Matanya melotot. Ia pun bangun dan berkata, "Sarta," kata mayat itu. Jelas saja Abah Sarta terbangun. Ia kaget. Lalu ia mengambil sebuah tali dan mengikat tali itu ke leher si mayat. Mayat itu diikatkan pada tiang gubuk agar tidak lepas. Abah Sarta dengan marah berkata pada mayat itu, "Jangan kemana-mana. Besok akan kubelikan kain kafan. Jangan kabur, tetap diam di sini," kata Abah Sarta. Keesokan paginya Abah Sarta pergi ke pasar. Dia beli kain kafan, lalu mengkafani mayat Pak Manto. Setelah itu diam-diam Abah Sarta menguburkan kembali jasad Pak Manto di kuburannya. Ternyata dugaan Abah Sarta salah. Ia kira setelah dia mengkafani jasad Pak Manto, pocong itu tidak mengganggunya lagi. Tapi ternyata setiap malam pocong itu selalu datang mengganggu tidurnya Abah Sarta. Dia gak kuat terus-terusan diganggu sama pocong itu. Karena setiap malam dia gak bisa tidur. Akhirnya Abah Sarta pulang ke kampung. Di perjalanan pulang, dia melintasi rumah Bu Aminah. Gak sengaja, rumah itu ternyata jendelanya terbuka sedikit. Abah Sarta ngeliat Bu Aminah sedang ngobrol sama seorang lelaki. Karena penasaran, Abah Sarta mendekat ke jendela itu
lalu ngintip diam-diam. Dan betapa terkejutnya saat Abah Sarta ngeliat kalau Bu Aminah ini lagi ngobrol sama Pak Manto yang jelas-jelas udah meninggal. Abah Sarta bingung, pasti ada yang gak beres sama keluarga ini. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian keluarga Bu Aminah ini semakin kaya. Ternyata yang gak masyarakat tahu adalah Pak Manto ini sengaja menumbalkan dirinya untuk melakukan pesugihan. Pak Manto hidup di dua alam, di alam jin dan di alam manusia. Ternyata dia memang masih ada di dalam rumah itu, hanya saja Bu Aminah merahasiakannya. Semakin lama kekayaannya semakin bertambah. Setelah masyarakat tahu kalau Bu Aminah ini melakukan pesugihan, mereka menghancurkan semua benda-benda pesugihannya Bu Aminah, lalu mengusir wanita itu dari perkampungan. Rumahnya dibakar. Tidak hanya sampai di situ, kuburan Pak Manto pun diratakan. Masyarakat gak mau kalau ada kuburan di kampung ini yang melakukan pesugihan. Dan setelah penggerebekan itu, pocong Pak Manto gak lagi meneror warga. Kampung Kubangkonang hidup aman dan damai. Begitupun dengan Abah Sarta. Dia kembali ke perkebunan karet dan bekerja di sana dengan aman dan damai. Baik, itulah cerita Mbah untuk teror pocong di perkebunan karet. Nantikan cerita berikutnya ya. Salam merinding.